Malam itu, saat waktunya tidur, ia mengambil Alkitab dari tasnya. Belakangan ini ia memang sering membawanya, apalagi ke lokasi syutingku. Sampai teman-temanku sempat menggodaku, tapi ia tidak pernah membacanya di rumah. Aku tidak yakin ia benar-benar membacanya. Lebih terasa seperti properti, alat peraga, cara agar terlihat suci di mata orang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia membawanya ke kamar. Ia memegangnya seolah ingin membaca, atau mungkin hanya ingin terlihat lebih tinggi, secara moral, secara spiritual, secara fisik. Seolah ia Tuhan dan aku dosa yang harus dihukum. Ia naik ke ranjang dan berdiri di atas kasur, satu tangan menahan dinding agar seimbang. Aku berbaring menyamping di dekat lampu baca, posisi yang selalu kupilih. Tapi karena malam itu ia bilang ingin membaca Alkitab, sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia lakukan, ia memerintahku pindah. Hanya untuk menciptakan ketegangan, hanya untuk mengingatkanku siapa yang berkuasa. Geser, katanya, datar dan tajam. Aku tidak bergerak. Aku pura-pura tidur, berharap ia pergi. Berharap ia paham bahwa aku tidak ingin bicara malam ini atau mungkin selamanya. Tapi ia tahu aku berpura-pura. Bukannya pergi, ia justru menginjak wajahku. Telapak kakinya yang dingin, lembab dan kotor menekan pipiku. Aku bisa merasakan butiran debu di kulitnya, mencium bau asam keringatnya. Bukan rasa sakit yang menghancurkanku, tapi rasa jijik. Kesadaran bahwa ia bisa melakukan itu tanpa ragu. Bahwa ia bisa memperlakukan wajahku seperti lantai, seperti tanah, seperti aku bukan manusia. Momen itu tidak hanya mempermalukanku, tapi juga menghapusku. Darahku mendidih. Aku mendorong kakinya keras-keras, berusaha melepaskan wajahku dari injakan itu. Tapi sebelum sempat duduk, ia memukul kepalaku dengan Alkitab. Sudut keras buku itu menghantam bagian atas kepalaku. Rasa sakitnya tajam, panas, menyebar cepat sampai terasa benjolan mulai tumbuh di bawah kulit. Ia berdiri di atasku dan berkata tenang. Kalau aku memukulmu dengan Alkitab, maka rasa sakitmu itu urusan Tuhan. Ia membuatnya suci, ia membuatnya benar, ia membuatnya seolah kesalahanku. Saat itu aku sadar betapa rusak dan berbahayanya ia, bukan hanya lewat tangan, tapi lewat kepercayaannya yang dipelintir. Aku menatapnya, jantungku berdebar kencang. Kamu sakit, bisikku. Itu kalimat pertama yang keluar sejak tamparan tadi. Kata-kata itu lolos tanpa rencana, dan udara langsung berubah. Aku tidak menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Aku lari ke kamar kosong di sebelah dan langsung mengunci pintu. Tanganku gemetar hebat sampai sulit memutar kunci. Nafasku pendek-pendek, dada sesak, detak jantung berisik di telinga seperti alarm. Kamar itu dulunya tempat ia bermain gitar, ruang kecil penuh debu. Tapi malam itu menjadi tempat persembunyianku. Hanya ada kasur tipis di lantai, tanpa spray, tanpa bantal. Aku duduk di sudut, memeluk lututku, menatap celah kecil di bawah pintu, menunggu bayangannya muncul. Menunggu suara langkahnya, menunggu pintu digedor. Ia memanggil namaku beberapa kali, rendah dan kesal. Tapi itu saja. Sudah larut malam, dan ia tidak mau membangunkan orang tuanya. Ia ingin menguasai, tapi tanpa suara. Akhirnya bayangannya hilang. Lalu ponselku menyala. Mama. Bisa bicara? Tulisnya. Di saat yang sama, aku mendengar Angel menjerit dari kamar sebelah. Suara kecil yang nyaring. Panik. Aku juga mendengar Bobby bicara. Angel diam. Sudah, tenang. Aku menahan nafas. Ia sibuk dengan Angel, bukan denganku. Bukan di pintu kamar ini. Suara Angel menutupi gerakanku. Ia seperti penyelamat kecil. Tanganku berhenti bergetar. Aku menelpon mamaku. Ia langsung mengangkat. Ada orang di dekatmu? Ada yang bisa dengar kita? Tak ada suara langkah, tak ada pintu berderik, hanya suara Bobby menenangkan Angel dari kejauhan. Tidak, bisikku. Kenapa, Mah? Mamaku terdiam sebentar lalu berkata pelan. Aurel, Mama benar. Pernikahanmu tidak sah. Aku terdiam. Apa? Aku sudah bertemu pendeta yang menikahkan kalian, katanya. Awalnya ia tidak mau menatap Mama. Ia hanya menunduk. Aku tanya,
Bagaimana bisa kamu melakukan itu pada seorang anak? Bagaimana bisa kamu melangsungkan upacara itu? Peganganku pada ponsel semakin erat. Dan akhirnya ia mengaku. Ia bilang ia salah. Ia bilang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Ia bahkan meminta maaf. Aku tertegun, nyaris tidak percaya. Ia bilang dalam gereja Katolik, sebelum pernikahan bisa dilakukan, nama pasangan harus diumumkan di hadapan jemaat selama beberapa minggu berturut-turut. Itu prosedur wajib. Supaya kalau ada yang tahu alasan kenapa pernikahan tidak boleh dilanjutkan, mereka bisa datang dan mencegahnya. Tapi ia mengaku, waktu namamu dan nama Bobby disebut, volume mikrofon sengaja diturunkan supaya tidak ada yang sadar. Mamaku menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Kemudian, Mama pergi ke keuskupan. Mereka terkejut dan bilang mereka tidak tahu apa-apa. Mereka minta maaf atas nama pendeta itu. Aku tanya, kalau anak saya ingin bercerai, bagaimana? Mereka bilang perceraian memang tidak diakui dalam gereja Katolik, tapi itu hanya berlaku kalau pernikahannya sah. Mereka juga bilang pernikahanmu jelas tidak sah dari awal. Kalau kita mau, kita bisa ajukan pembatalan. Dan nanti gereja akan keluarkan surat pernyataan bahwa kamu tidak pernah terikat secara rohani. Surat itu, katanya, juga akan memastikan aku bisa menikah di gereja lagi suatu hari nanti, jika aku mau. Tapi bagiku bukan itu yang penting. Aku tidak pernah berencana menikah muda. Saat pindah ke Indonesia, rencanaku hanya bekerja sampai usia 30 sebelum memikirkan pernikahan, kecuali kalau benar-benar jatuh cinta. Tetapi mendengar bahwa semua ini palsu, bahwa aku tidak pernah menikah, membuatku terdiam lama, lalu menangis mempah suara. Rasanya seperti ada beban berat yang akhirnya diangkat dari dadaku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernafas. Aku menutup mata dan semuanya terulang di kepalaku. Kuku-kukunya yang menekan tanganku di altar, pendeta asing itu, orang-orang asing yang berpura-pura jadi keluargaku, janji yang tidak pernah kuinginkan, ciuman yang tidak pernah kupilih. Aku tidak pernah menjadi miliknya, bahkan di mata Tuhan sekalipun. Selama ini aku percaya mengucapkan janji di gereja membuatnya sah. Tapi sekarang aku tahu, itu tidak benar. Janji itu kebohongan. Pernikahan itu tidak pernah ada. Tuhan yang aku cintai tidak pernah mengakuinya. Ini bukan hukumanku. Ini bukan takdirku. Aku tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Lalu aku berbisik pelan. Terima kasih, Mah. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Mamaku tidak memaksa. Ia tidak tahu kehidupan sunyi yang kutanggung. Caraku belajar mengecil agar bisa bertahan. Ia tidak tahu bahwa berita ini akan mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa terlepas darinya. Aku sadar aku telah dibohongi, dipaksa percaya bahwa aku terikat padahal tidak. Aku tidak terjebak. Aku tidak gila. Aku memegang kebenaran yang bisa membakar seluruh kebohongan yang ia bangun. Aku terbangun karena suara petikan gitar yang tiba-tiba putus. Leherku nyeri karena semalaman tidur tanpa bantal. Rasa sakit itu membuatku teringat di mana aku berada. Kamar cadangan yang dulu pakai Bobby untuk bermain gitar atau melampiaskan amarahnya. Sekarang disitulah aku berakhir setelah malam sebelumnya. Tanganku gemetar hebat sampai sulit meraih ponselku. Ada pesan dari mamaku, menanyakan apakah dia boleh menelpon. Di log panggilan tertulis percakapan kita yang panjang. Ternyata semua itu bukan mimpi. Pernikahan itu palsu, aku bukan miliknya. Tidak di mata Tuhan, tidak secara hukum, dan juga tidak secara agama. Semua rasa bersalah yang selama ini aku pikul seolah terlepas satu persatu. Rasa malu, sumpah, ketakutan, semuanya bukan milikku. Itu hanyalah alat yang ia gunakan untuk membuatku kecil. Begitu aku melihat tali-tali itu, aku mulai melepaskannya. Aku berdiri dan membuka pintu. Ibunya berbelok di ujung lorong dan menatapku dengan wajah terkejut, penuh rasa curiga. Aku tidak memberi kesempatan untuk dia bertanya. Aku tersenyum, menanyakan apakah dia sudah makan, mengomentari cuaca, menyebut betapa tinggi cucunya sekarang. Suaraku tenang dan ringan. Ia hanya mengangguk lalu berlalu. Aku mengikuti langkahnya ke bawah dan duduk di ruang tamu, di mana ayah Bobby sedang menonton televisi dengan volume besar. Suara yang membuat rumah terasa biasa-biasa saja. Aku duduk di sana dengan tenang. Berada di ruang terbuka terasa lebih aman. Ketika Bobby turun seolah tidak ada apa-apa, aku pun bersikap sama. Berpura-pura adalah cara bertahan hidup.
Aku tidak boleh membiarkan dia mencium perubahan apapun. Tidak boleh tahu bahwa aku sudah mengetahui kebenarannya. Dia menyuruhku mandi, dan aku menurut. Aku mandi, berpakaian, lalu kita pergi. Kita bertemu teman-temannya setelah mereka selesai bermain basket di sebuah warung pinggir jalan dengan kursi plastik dan aroma gorengan di udara. Ramai, bising, penuh tawa, tempat seperti itulah yang paling ia sukai. Di sana ia selalu tampak hidup, banyak bicara, penuh pesona palsu. Tapi aku bisa melihat ketegangan di bawah wajahnya yang ramah. Ia merasakan jarak di antara kita. Seorang pria melewat di luar, mengenakan topi berminyak dan lengannya penuh tato karakter kartun. Donald Duck, Mickey Mouse, Goofy. Entah kenapa aku tersenyum kecil melihatnya. Bobby melihatku tersenyum. Tatapannya mengikuti arah pandangku menemukan pria itu, dan seketika wajahnya menjadi dingin. Ia membungkuk mendekat dan berbisik. Mobil. Sekarang. Kami keluar dari meja tanpa ada yang bertanya kenapa. Begitu pintu mobil tertutup, tangannya langsung menarik rambutku dan menghantamkan kepalaku ke jendela. Sekali. Lalu 2 kali. Kau mempermalukanku, katanya tajam. Kau membuatku terlihat bodoh. Aku hanya melihat tato pria itu. Aku berusaha menjelaskan di antara isak. Tatonya Donald Duck dan kawan-kawan. Aku hanya merasa itu lucu. Ia tidak peduli. Tapi sesaat kemudian nadanya berubah. Tiba-tiba lembut. Sudah, jangan nangis. Hapus air matamu. Kalau kita lama-lama di sini, orang-orang akan curiga. Ayo, kembali. Aku menyeka wajahku, menata rambutku dengan tangan yang gemetar, lalu mengikutinya. Di meja makan, ia dengan mudah kembali ke pesonanya. Tersenyum, meminta maaf padaku dengan suara rendah, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berusaha menahan tangis. Lalu ia merogoh tasku, mengambil kartu debitku dan mengangkatnya tinggi. Biasanya setiap kali aku menerima bayaran, aku langsung mentransfer uangnya kepadanya. Tapi kali itu aku lupa melakukannya. Hari ini aku yang traktir semua orang, katanya lantang. Aku yang bayar. Semua tertawa. Tapi aku tahu itu bukan kebaikan. Itu bentuk lain dari penghinaan, kendali yang dibungkus kemurahhatian. Aku tetap diam. Malam itu, setelah pertunjukan sosialnya selesai, kami pulang. Di mobil dia masih marah, menuduhku tidak menghormati suaminya. Suami, kata itu terdengar lucu di telingaku sekarang. Begitu sampai di rumah, mataku langsung tertuju pada surat pernikahan palsu yang tergantung di dinding. Sebelum aku pergi dari tempat ini, mungkin aku harus membawa surat itu, pikirku. Lebih baik aku yang menyimpannya daripada dia gunakan lagi untuk menipu media, untuk menjadikannya bukti palsu. Aku tahu caranya bekerja, dan aku tidak mau, bahkan setelah bebas nanti, terus harus menjelaskan bahwa aku ditipu, bahwa semuanya kebohongan. Malam itu aku bermain lama dengan Angel, karena aku tahu aku tidak akan tinggal di rumah itu lebih lama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya saat aku pergi, atau bagaimana caraku kabur nanti. Saat Bobby mandi, aku berpikir inilah kesempatanku. Aku mengambil surat itu. Saat kuangkat, aku melihat tanggalnya hanya beberapa hari setelah upacara. Perutku berputar. Mengapa imam itu menunggu berbulan-bulan untuk memberikannya? Apa yang disembunyikannya? Aku membeku sejenak, lalu menyelipkannya di bawah kasur. Aku tahu resikonya. Tapi kupikir dia tidak akan sadar segera. Aku salah. Begitu dia keluar dari kamar mandi, dia langsung memanggilku. Di mana surat itu? Suaranya tajam. Bagaimana dia bisa tahu secepat itu? Aku panik dan berbohong, bilang hanya ingin melihatnya. Saat dia menekan lagi, aku pura-pura lupa menaruhnya di mana. Dia mengambil Angel dari pelukanku dan memegang kepalanya erat seperti sesuatu yang bisa dia hancurkan kapan saja. Katakan di mana surat itu atau... Katanya dingin. Aku ketakutan. Aku langsung mengangkat kasur dan menyerahkan surat itu. Tolong, jangan sakiti dia. Aku memohon. Begitu dia mendapat surat itu, aku berteriak memanggil ibunya. Ma! Bobby menatapku tajam. Wajahnya tidak bergerak, tapi matanya bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Aku terus berteriak, pura-pura bertanya, "Masih ada makanan, Ma?" Pertanyaan bodoh itu berhasil.
Suara ibunya datang dari lantai bawah, dan begitu dia menjawab, aku langsung berlari turun dengan Angel dalam pelukanku. Aku hanya ingin selamat. Aku menunggu di bawah sampai kedua orang tuanya tidur, baru kembali ke atas. Bobby belum selesai. Dia menyerangku dengan pertanyaan bertubi-tubi. Kenapa kau sembunyikan surat itu? Untuk apa? Mau kau apakan? Aku tidak menjawab. Lalu dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Mengambil Angel lagi, menggenggam kepalanya dengan cara yang membuat aku ingin berteriak. Air mataku mulai jatuh. Tapi kali ini sesuatu di dalam diriku meledak. Aku berkata, lakukan saja. Dia terdiam. Matanya menyipit seolah menimbang apakah ancamannya masih menakutkanku. Tangannya masih melayang di dekat kandang. Lalu tiba-tiba dia menghantam kandang itu dan mendorong Angel dengan kasar ke dalam. Setelah itu, dia menyerang aku. Dia meremas lenganku begitu keras sampai kulitku terasa tertarik. Lalu darah keluar. Begitu melihat darah, wajahnya berubah. Amarah itu lenyap digantikan keterkejutan. Dia mundur beberapa langkah, memukul kepalanya sendiri, berjalan mondar-mandir, menangis keras tanpa suara. Aku melihat darah di tanganku dan berpikir mungkin ini bisa jadi keuntunganku. Untuk pertama kalinya aku tidak merasa kasihan padanya. Biasanya aku akan berusaha menenangkannya, tapi malam itu aku merasa seperti pemenang. Aku menarik selimut, menyetel alarm, dan tidur. Besok pagi aku harus kerja, dan anehnya aku tak sabar menunggu hari itu. Luka di lenganku masih perih, tapi rasanya seperti bukti bahwa dia takut sekarang. Keesokan harinya, lebam itu sudah berubah menjadi biru, menyebar di sepanjang lenganku. Sutradara sinetron tempat aku bekerja biasanya menyukai pakaian yang tertutup, lengan panjang, kupluk, gaya dingin dan aman. Tapi kebetulan hari itu aku mendapat satu adegan kecil untuk ulang tahun Sweet 17 dengan gaun putih bertali tipis. Ironisnya, kalau tidak salah, itu adalah gaun yang sama yang kupakai di gereja tanggal 10 Oktober waktu itu. Gaun yang sebenarnya hanya kostum syuting yang diminta untuk kupakai hari itu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, lenganku terlihat di kamera. Aku tidak berencana mengatakan apa-apa. Di ruang makeup yang sempit, aku bahkan mencoba menutup lebam-lebam itu. Tanganku gemetar saat mengusap foundation ke kulit. Bobby sedang main basket hari itu, jadi dia tidak ada di lokasi untuk mengawasi wajahku. Begitu aku berdiri di depan kamera, bekas-bekas itu berbicara sendiri. Mata orang-orang mulai memperhatikan. Seorang aktor menatapku dan bertanya pelan, "Kau baik-baik saja?" Untuk pertama kalinya, aku menjawab, "Tidak semuanya, tidak seluruh cerita, tapi cukup." Suaraku gemetar, kecil, dan aku takut dihakimi, takut memperburuk keadaan. Tapi kemudian muncul dukungan, perhatian, dan keyakinan dari orang-orang di sekitarku. Kemana saja aku selama ini? Kalau aku berbicara lebih awal, mungkin aku tidak akan sejauh ini. Setelah syuting, aku masih berngobrol pelan dengan beberapa orang. Sampai salah satu ibu dari pemain melihat lebamku dan aku memperlihatkan pesan-pesan ancaman dari Bobby. Dia tidak ragu. "Aku antar kau pulang ke rumah ibumu, sekarang." Ada harapan menyala di dadaku, cepat dan terang. Aku mengangguk, di mobil dia terus bicara, menenangkan, mengatakan bahwa ibuku tidak akan tinggal diam kalau tahu. Tapi sepanjang jalan ponselku terus bergetar, pesan dari Bobby berdatangan. "Angkat, jangan berani abaikan. Angkat, atau lihat nanti." Aku tidak tahan. Aku menatap ibu itu dan berkata, "Maaf, aku berubah pikiran. Belum siap. Bisa turunkan aku di McDonald's saja?" Dia terkejut, berusaha memujuk, tapi akhirnya melihat ketakutanku dan mengalah. Begitu mobil berhenti, aku menghela nafas lega. Aku menjawab teleponnya. Suaraku ringan. "Hai, maaf tadi lagi ngobrol sama Joe sama mamahnya, jadi nggak sempat angkat. Sekarang lagi di McDonald, lapar." Dia tidak menjawab, hanya menghembuskan nafas keras dan menutup telepon. Beberapa menit kemudian dia datang. Kaku, dingin. "Ayo," katanya datar. Aku berjalan ke mobil. Joe dan ibunya menatapku dari kejauhan. Wajah mereka cemas. Aku tersenyum kecil agar mereka tahu aku baik-baik saja. Begitu pintu tertutup, dia mulai lagi. "Kalau kau mau balik ke apartemen, jangan permalukan aku di depan teman-teman dengan kabur begitu." Aku nggak kabur, aku cuma lapar. Dia tidak percaya. "Jangan pura-pura. Kalau kau benar-benar tidak bisa mencintai suamimu dalam nama Kristus, ya sudah, aku antar." Aku diam.
Lalu dia mulai menangis keras. Seperti biasa, tangisan yang selalu berakhir dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Beberapa menit kemudian, di jalan tol menuju apartemen mamaku, dia tiba-tiba berjerit, "Aku lebih baik mati daripada berpisah denganmu. Kita suami istri sampai maut memisahkan. Kau meragukan surat gereja? Ku tak sanggup lagi. Lebih baik kita mati sekarang. Aku cinta kamu." Tangannya menarik setir ke kiri dan ke kanan, mobil bergoyang liar, suara ban menjerit. Aku pikir kita akan mati. Aku berteriak memohon, tapi dia tertawa di antara tangisnya. Matanya merah, wajahnya gila. Aku menarik setir dengan seluruh tenaga. Kita berebut kendali. Mobil oleng, dunia berputar, suara logam bergetar di bawah kita. Aku berteriak apapun yang ingin dia dengar, hanya supaya dia berhenti. Aku tidak ingin mati. Aku tahu kita menikah. Aku nggak ragu. Aku nggak akan pergi. Aku menangis, karena yang ada di kepalaku hanya satu, jangan mati. Dia menyuruh aku bersumpah. Aku bersumpah, apapun yang ia mau. Lalu dia menangis keras, seperti lega. "Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu, istriku Aurelia." Saat itu aku berjanji dalam hati, aku akan keluar dari semua ini sebelum dia benar-benar membunuhku. Begitu kami tiba di rumahnya, untuk pertama kalinya aku merasa lega bukan karena rumah itu, tapi karena aku masih hidup. Malam itu aku berdoa untuk jalan keluar, untuk keselamatan, untuk waktu yang tepat. Aku berdoa sampai akhirnya tertidur. Keesokan paginya aku bangun lebih siang dari biasanya. Biasanya aku selalu terjaga sebelum matahari terbit, membersihkan rumah sebelum berangkat syuting agar rumah bersih ketika ia bangun. Tapi malam itu aku tertidur di tengah doa, kelelahan setelah apa yang terjadi di mobil. Suara kunci berputar membuatku terbangun. Bobby sedang membuka laci tempat ia biasa menyimpan dokumen gereja seperti kebiasaannya. Saat melihatku bangun, ia tersenyum. "Kok baru bangun?" katanya, seolah sedang bercanda. Kali ini aku tidak hanya mengangguk dan diam. Aku menatap matanya dan menjawab, "Aku kerja, makanya capek." Ia berhenti sejenak, lalu mengangguk seolah menerima jawabanku tanpa masalah. Untuk sesaat suasana tampak tenang. Tapi aku tahu itu hanya ketenangan yang tidak pernah bertahan lama. Sejak aku mulai terbuka dengan teman-teman di lokasi syuting, sesuatu dalam diriku berubah. Itu pertama kalinya aku benar-benar bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Saat aku mengatakannya dengan lantang, semuanya terasa nyata. Dan ketika mereka mendengarnya, aku sadar betapa salah semua ini. Betapa tidak ada satupun yang bisa dianggap wajar. Sedikit demi sedikit, kebenaran itu membuatku lebih berani. Pagi itu aku tidak bergerak seperti biasanya. Aku tidak terburu-buru membuatkan kopi atau mendahulukan kebutuhannya. Aku langsung ke kamar mandi. Aku mandi cepat karena waktu menuju syuting hampir habis. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyesuaikan rutinitasku dengan miliknya. Begitu keluar, tubuhku masih basah dengan handuk melilit di dada, dia sudah menunggu. Wajahnya tenang, tapi genggamannya tidak. Ia menarik lenganku, mendekatkan wajahnya ke telingaku agar asisten rumah tangga yang sedang menyetrika di ruangan sebelah tidak mendengar. "Jangan mulai sok berani sama aku," bisiknya. "Jangan pikir cuma karena kamu punya teman baru, kamu bisa bersikap kurang ajar." Suaranya pelan, tapi jarinya menekan kulitku kuat sekali. "Aku nggak ngapa-ngapain," kataku cepat. "Aku cuma kesiangan, aku harus siap-siap kerja." Cengkramannya masih terasa di kulitku. Lalu ia melepaskannya dengan dorongan kecil. "Hati-hati kamu," katanya. "Jangan mulai besar kepala." Ia berbalik dan membuat kopinya sendiri. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menatap tanganku yang masih bergetar. Tapi di antara rasa takut itu, ada sesuatu yang baru. Api kecil yang baru menyala. Ia sudah mulai menyadari perubahanku, dan itu membuatnya gelisah. Entah kenapa aku tahu keadaan mulai berbalik, sedikit demi sedikit. Aku berpakaian dengan atasan tanpa lengan dan kardigan. Hari itu aku sudah memutuskan satu hal. Aku tidak akan lagi berusaha menutupi semuanya. Biarkan orang melihat. Biarkan mereka bertanya. Ketika aku turun ke bawah, udara pagi terasa berat dan panas. Aku menggenggam kardigan itu, tidak mengenakannya. Aku bilang pada diri sendiri alasannya karena cuaca.
Tapi jauh di dalam hati mungkin aku ingin kebenaran itu mulai terlihat. Di ruang tamu ibunya sedang berdiri di depan lemari kecil dengan cermin merapikan rambut seperti biasa. Ia melihat pantulan diriku di kaca, lalu berbalik. Tatapannya langsung jatuh ke lenganku. Matanya membesar. "Itu kenapa tanganmu?" tanyanya, terkejut melihat lebam-lebam di kulitku. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Bobby sudah muncul di sampingku. Cepat, seperti refleks. "Oh, itu dari syuting. Lagi banyak adegan berantem," katanya cepat. Ibunya tidak langsung percaya. "Kelihatannya parah, kamu yakin?" Aku tidak bisa berkata apa-apa dengan dia berdiri begitu dekat. Aku memaksa tertawa kecil. "Iya, adegan berantem." Ibunya mendekat, menurunkan suaranya. "Itu bukan Bobby kan? Kalau iya, bilang sama mama ya." Aku tersenyum gugup dan menggeleng pura-pura menganggap ucapannya lucu. Padahal jantungku berdebar begitu keras sampai aku takut ia bisa mendengarnya. Di mobil suasana menegang. "Kamu sengaja kan?" katanya pelan tapi tajam. "Kamu mau dia lihat. Kamu pikir aku takut sekarang? Aku sudah tahu semua trik perempuan kayak kamu. Kamu gak bisa ngalahin aku." Aku diam. Untungnya hari itu ada sopir. Jadi tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, tidak ada aksi membahayakan. Ia tidak bisa bebas seperti biasanya, dan ia bisa melihat betapa dia membenci itu. Di lokasi syuting, dia tidak mau pergi. Ia mengikutiku kemana-mana, bahkan duduk di sebelah sutradara, seolah punya hak untuk menilai aktingku. Saat aku salah satu dialog, ia tertawa keras, sengaja, agar semua orang mendengar. Lawanku main menatapku cemas. "Kamu nggak apa-apa," bisiknya. Pertanyaan sederhana itu cukup untuk menyalakan sesuatu di dalam diriku. Ini tidak normal. Aku tidak bisa terus membiarkan ini terjadi. Aku menggeleng. Aku ingin melawannya dengan caraku sendiri. Setelah pengambilan gambar selesai, aku menariknya ke samping. Tenang, langsung, tanpa takut. "Kamu harus pergi. Aku lagi kerja." Ia tersenyum miring. "Sekarang kamu berani ya? Gara-gara tadi pagi sedikit galak, kamu pikir kamu bisa ngatur aku." Aku tidak bergeming. "Kamu harus pergi." Ia mendekat dengan senyum sinis yang selalu ia pakai saat ingin merendahkanku. "Kenapa? Kamu mau flirting sama lawan main kamu kalau aku nggak ada?" Ia mencari reaksi. Tapi kali ini aku punya sesuatu yang dia tidak duga. "Kalau kamu nggak pergi," kataku dengan suara tenang tapi tegas, "aku akan kirim pesan ke mamamu. Aku akan bilang kalau lebam di tanganku bukan dari adegan berantem. Aku akan bilang apa yang sebenarnya kamu lakukan." Kata-kata itu keluar begitu saja. Bahkan sebelum aku sadar, aku sudah mengatakannya. Aku tidak tahu apa reaksi ibunya nanti kalau tahu yang sebenarnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak takut lagi. Ia tertawa, tawa palsu yang dingin. "Silakan, kamu pikir dia bakal percaya kamu? Dia udah tahu kamu gak waras. Coba aja." Atu mengeluarkan ponsel. Sekejap wajahnya berubah. Ia beralih ke ancaman. "Kamu bakal nyesel. Aku bisa bikin kamu lebih parah lagi. Kamu pikir kamu kuat sekarang. Tunggu aja." Ia meludah ke tanah di depan kakiku seperti ancaman kecil tentang apa yang akan ia lakukan nanti. Aku tetap mengetik pesan itu. "Kamu pikir kamu siapa?" katanya masih memaki. "Kamu bahkan gak bisa jadi istri yang benar. Kamu gak bisa kasih aku anak. Dan jangan pikir aku gak tahu yang sebenarnya. Kamu gak perawan. Kamu gak berdarah waktu pertama kali kan? Kamu pikir kamu bisa nipu aku?" Aku terdiam, terkejut. Dari semua hal jahat yang pernah ia ucapkan, itu yang paling menyakitkan. Ia yang telah merenggut segalanya dariku, dan sekarang menuduhku menipunya. Lalu seperti biasa, ia mencoba melunak. "Sayang," katanya lembut, manis tapi palsu. "Udah deh, jangan drama. Sini deh, kita bicarakan baik-baik." Aku mengabaikannya. Aku menekan kirim. Dia menatapku dari jauh, matanya menyipit. Sesaat dia ragu, tak yakin apakah aku benar-benar melakukannya. Tak ada balasan di ponselku. Tapi beberapa detik kemudian ponselnya berdering. Dia melihat layar lalu menatapku. Di matanya muncul sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ketakutan. Itu ibunya. Ia menjauh untuk menjawab panggilan itu. Suaranya terdengar dari jauh. Ibunya berteriak marah. Bobby tidak membalas, tidak berbalik, tidak berani memotong pembicaraan.
Ia menunduk, berjalan langsung ke mobil, dan pergi. Begitu saja. Benarkah itu baru saja terjadi? Keheningan yang tersisa tidak lagi terasa seperti bahaya. Tidak seperti berjalan di atas kaca, tidak seperti menahan nafas. Rasanya bersih, tenang, seperti berdiri di tengah badai yang akhirnya menjauh. Aku menoleh ke orang yang paling kupercaya di lokasi syuting dan menceritakan apa yang terjadi. Wajahnya langsung berubah lega. "Hubungi orang tuamu," katanya. "Ceritakan semuanya. Aku janji mereka akan lindungi kamu." Aku melakukannya. Aku menelpon, aku meminta mereka datang. Dan sementara aku menunggu, aku merasakan semuanya sekaligus. Lega, takut, malu, harapan. Aku tidak tahu mana yang harus kupercaya. Tapi aku tahu, inilah saatnya. Perpisahan antara diriku yang dulu dan diriku yang akan datang. Saat mereka tiba dan aku lihat mereka berjalan menyeberangi lokasi syuting, sesuatu dalam diriku pecah. Untuk pertama kalinya aku merasa seperti gadis biasa lagi, seorang anak yang akhirnya dijemput orang tuanya setelah sekian lama. Di sela-sela jeda syuting, aku menceritakan semuanya. Tamparan, ancaman, rasa takut, rasa malu. Dan aku tahu sejak saat itu tidak akan ada jalan kembali. Mereka bilang mereka selalu merasa ada sesuatu yang salah dengannya. Itulah kenapa dulu mereka berusaha keras menjauhkan kita. Tapi mereka tidak tahu sejauh apa semua ini. Mamaku menangis. Papaku hanya menggeleng berulang kali. Keduanya merasa gagal. Tapi mereka berjanji mulai sekarang mereka akan menebus semuanya. Gak ada lagi rahasia. Katakan semuanya. Jangan tanggung sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa ditopang. Seolah tanah di bawah kakiku yang selama ini retak dan goyah, akhirnya mulai kokoh lagi. Mereka mengingatkanku bahwa Bobby tidak pernah benar-benar berkuasa. Ia tidak punya uang, tidak punya pengaruh. Satu-satunya kemampuan yang ia punya hanyalah menipu orang polos yang tidak tahu lebih baik. Orang-orang seperti aku. Ia tidak pernah melindungiku, tidak pernah menjagaku, tidak pernah memperlakukanku sebagai manusia yang setara. Ia hanya memeralat, mengendalikan, dan menghancurkan. Aku tidak pernah miliknya untuk ia kehilangan. Lalu nada suratnya berubah. Ia mulai memohon. Katanya, ia menyesal. Ia salah. Ia tak seharusnya memperlakukanku begitu. Tapi di akhir pesannya, ia tetap memelintirnya. Apapun yang dikatakan pastor ke mamamu tidak penting, tulisnya. Karena di mata Tuhan, kita tetap terikat. Aku akan menunggu kamu. Selamanya. Masih sama, masih bersembunyi di balik nama Tuhan, masih memakai kata-kata suci untuk menutupi kebusukan. Dan saat itu, aku sadar, dia sudah tidak punya kuasa apapun lagi. Karena pada hari di lokasi syuting itu, ketika ia pergi begitu saja setelah mendengar suara ibunya, aku melihat siapa dia sebenarnya. Bukan monster, tapi pengecut. Bukan Tuhan, tapi bayangan. Bukan kuat, tapi kecil. Sangat kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa bebas. Sejak hari itu, aku tidak pernah sendirian lagi. Papaku dan supir kami selalu menemaniku di lokasi syuting dari pagi sampai malam, kadang sampai dini hari. Lebih dari sekali mobil Bobby muncul di dekat lokasi, tapi ia tidak pernah berlama-lama setelah tahu papaku ada di sana. Ia tidak berani mendekat lagi, tidak selama ayah mengawasi. Mamaku pun tidak tinggal diam. Setelah aku akhirnya menceritakan seluruh kebenaran, setelah ia tahu apa yang telah kulalui, kemarahannya meledak. Ia menghubungi satu persatu orang yang dulu bertanggung jawab melindungi anak-anak, orang-orang yang pura-pura tidak melihat kenyataan. Ia berkata pada mereka, "Kalian seharusnya melindungi anakku, tapi kalian gagal." Mamaku mengirim foto-foto yang diambilnya sendiri, lenganku yang masih penuh memar, bukti nyata dari semua yang telah terjadi. Salah satu dari mereka yang tampak sangat terpukul setelah tahu kebenarannya menawarkan bantuan. Ia datang bersama seorang teman yang sepertinya seorang pengacara. Mereka berkata kalau kami ingin melanjutkan proses hukum, kami harus segera bertindak selagi bekasnya masih terlihat. Mereka menanyakan bukti apa yang kumiliki. Aku menunjukkan memar-memar itu tentu saja. Lalu aku ingat satu hal yang mungkin ia lupakan. Bobby telah menghapus segalanya, riwayat BBM, pesan suara, foto, setiap jejak dari apa yang pernah ia lakukan. Tapi ada satu hal kecil yang luput darinya. Satu foto yang pernah kukirim lewat email. Biasanya, aku selalu mengirim lewat BBM,
Tapi suatu hari ketika ia menuntut foto dan BBM sedang error, aku ketakutan. Aku takut apa yang akan ia lakukan kalau aku menolak. Jadi aku mencari cara lain. Aku pikir kalau kukirim lewat email, ia akan tahu aku berusaha menuruti perintahnya, bahwa aku patuh dan bahwa masalahnya hanya teknis. Foto itu masih tersisa. Di situ aku berusia 15 tahun, tanpa busana dan menangis. Mereka melihatnya. Aku menutupi bagian dadaku di layar laptop dengan jari karena malu. Tapi tanggapan mereka justru menghancurkan hatiku. Sang pengacara menggeleng pelan. Kamu yang ambil, kamu yang kirim. Itu berarti kamu setuju. Kecuali tangan dan kakimu terikat dan orang lain yang memotretnya, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ini, tidak. Dan karena kamu mengirim lewat email, itu bisa berbalik melawan kamu. Kamu bisa dituduh menyebarkan pornografi. Aku terdiam. Aku bertanya tentang memar-memar di tubuhku. Mereka berkata bukti fisik saja tidak cukup kuat. Kamu punya video dia memukul kamu. Itu akan jauh lebih membantu. Video? Siapa yang menyiapkan kamera untuk merekam kekerasan seolah itu adegan film? Bagaimana mungkin aku tahu kapan tangannya akan terangkat? Tangannya selalu lebih cepat dari ketakutanku. Saat itu aku mulai merasa menyerah. Yang kuinginkan hanyalah keadilan. Tapi satu-satunya bukti yang kupunya malah dijadikan senjata melawan aku. Mereka juga memperingatkan kalau aku ingin melapor ke polisi, akan ada banyak biaya administrasi dan proses yang tidak kami sanggupi. Aku tidak punya apa-apa. Saat melarikan diri dari Bobby, aku meninggalkan segalanya. Setiap rupiah yang kuhasilkan dulu jatuh ke tangannya. Aku mulai dari nol, dan kami tidak punya cukup uang untuk bertaruh dengan harapan yang tidak pasti. Mamaku marah, tapi akhirnya ia menggenggam tanganku dan berkata, "Yang paling penting sekarang kamu selamat. Kamu sudah sama kami. Kamu bertahan." Aku mengangguk, aku setuju dengannya. Kedamaian terdengar indah, dan mungkin itu sudah cukup. Tapi jauh di dalam hati, aku masih ingin keadilan. Kadang-kadang Bobby masih mengirim email. Pernah sekali ia memintaku untuk tidak berbicara tentang hubungan kami, memperingatkan kalau aku buka suara, aku hanya akan menghancurkan nama baikku sendiri. Suatu hari, papaku berkata, "Kalau kamu tidak mau bawa ini ke pengadilan, setidaknya tulis sesuatu di Facebook. Ceritakan singkat apa yang terjadi. Sebut soal foto-foto itu. Jadi kalau nanti Bobby nekat menyebarkannya, orang-orang sudah tahu lebih dulu kebenarannya bahwa foto itu dari dia dan bagaimana ia mendapatkannya." Awalnya aku menolak. Aku terlalu malu. Kenapa aku harus mengungkapkan sesuatu yang begitu memalukan? Tapi kemudian aku berpikir, kalau benar-benar ia lakukan, bagaimana kalau ia menyebarkan semuanya? Setelah banyak ragu, aku menulis sebuah catatan di Facebook, dan semuanya langsung meledak. Bukan karena orang-orang memahami, tapi karena media memelintirnya. Mereka mengambil kalimat paling mencolok dan menjadikannya judul berita. Aureli kirim foto telanjang setiap hari ke mantan suaminya. Aureli yang pernah kawin lari menolak disebut janda. Aureli senang mengirim foto vulgar. Aku langsung menyesal, tapi sesuatu yang sudah diunggah tak bisa ditarik kembali. Sementara itu, Bobby sedang menikmati sorotan. Ia berpindah dari satu acara televisi ke acara televisi lainnya. Senang karena namanya sedang naik. Ia memainkan peran sebagai suami baik-baik yang patah hati tanpa alasan. Ia berkata kami selalu saling mencintai, bahwa aku selalu bahagia bersamanya. Ia berdoa di depan kamera. Ia bilang ia sudah memaafkan aku. Ia bilang ia merindukan aku. Ia bahkan membawa foto-foto kami yang dulu di mana aku tersenyum di sampingnya, sebagai bukti bahwa aku bahagia bersamanya. Suatu kali, ia bahkan membawa ibunya. Wanita itu berkata aku dulu datang ke rumah mereka, memohon agar diizinkan menikah anaknya. Ya kali, bahkan kalau yang kulamar itu John Mayer, aku tidak akan pernah memohon seperti itu. Aku ingin tertawa, tapi lebih dari apapun, aku hanya merasa sedih melihat betapa banyak orang yang mempercayainya. Ia bahkan melakukan gimmick di acara gosip, berpura-pura dihipnotis. Saat ditanya apakah ia pernah memukul aku, ia menjawab dengan mata terpejam seolah benar-benar dalam hipnosis. Tentu saja tidak. Aku mencintai istriku. Istriku, kembalilah. Entah bagaimana, itu dianggap sebagai bukti ketulusannya. Karena Bobby muncul di mana-mana, wartawan mulai mendatangi lokasi syuting tanpa diundang. Aku sudah lelah. Saat mereka bertanya tentangnya, aku menjawab dengan tenang. Aku bahkan tersenyum, senyum penuh karena aku gugup, karena aku hanya ingin sopan pada mereka. Aku tidak pernah berlebihan seperti dia. Aku hanya ingin melanjutkan hidup. Tapi orang-orang menilainya lain. Dia bohong. Bobby kelihatan hancur. Aureli malah masih bisa senyum saat bicara tentang kekerasan. Korban tidak bicara seperti itu. Mereka tidak tahu. Aku sudah menangis bertahun-tahun. Aku sudah hidup di dalam kesedihan begitu lama. Aku tidak sedang memerankan rasa sakitku lagi. Aku sedang berusaha bertahan darinya.
Saat publik menghakimi, menertawakan, dan memanggilku dengan nama-nama kejam, aku masih berdarah di dalam. Aku menginginkan keadilan bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua gadis yang pernah terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak dipercayai siapapun. Aku ingin menunjukkan bahwa monster bisa terlihat menawan, bahwa kejahatan bisa tersenyum, dan bahwa bertahan hidup itu tidak selalu indah. Tapi aku cepat belajar bahwa keadilan bukan jaminan. Tanpa uang, tanpa koneksi, tanpa orang berpengaruh di pihak kamu, kebenaran bisa lepas begitu saja dari tanganmu. Mungkin suatu hari keadaan akan berubah, tapi saat itu begitulah keadaannya. Jadi aku biarkan saja orang-orang percaya apapun yang mereka mau. Aku mulai fokus pada hal-hal yang bisa kukendalikan. Pada proses penyembuhan, pada lingkaran kecil yang aman, pada nafas berikutnya. Sedikit demi sedikit, kabut itu mulai terangkat. Tidak sekaligus, tapi perlahan seperti cahaya yang menyelinap di balik tirai yang lama kutakuti untuk dibuka. Untuk waktu yang lama, aku bertanya-tanya, seperti apa rasanya hidup tanpa dia? Apakah aku akan menyesalnya? Apakah ada seseorang yang bisa mencintaiku lagi? Seseorang yang melihat semua cacatku dan tetap memilihku? Dia membuatku percaya bahwa tak akan ada yang mampu. Tapi saat akhirnya aku bebas, aku tidak pernah sekalipun berharap aku tetap tinggal. Rasa cintaku padanya telah mati pada hari dia memaksaku. Ketika aku berusia 15 tahun, yang tersisa bukanlah cinta, tapi ketakutan, rasa bersalah, dan keinginan untuk bertahan hidup. Bertahun-tahun kemudian, saat aku berusia 22 tahun, aku menjalin hubungan yang cukup lama dan kami mulai membicarakan pernikahan. Untuk sesaat, aku percaya hidupku akan menuju ke sana. Tapi ayahnya ragu karena gosip bahwa aku pernah menikah, jadi aku mengajukan pembatalan pernikahan. Bobby tidak pernah datang ketika dipanggil bukan karena cinta, tapi karena ingin mempersulit. Saat itu ia sudah punya anak dengan orang lain, namun tetap berusaha membuat hidupku berat. Bukti yang ada sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa pernikahan itu tidak pernah sah. Akhirnya surat keputusan keluar, menyatakan seolah pernikahan itu tak pernah ada. Saat surat itu sampai di tanganku, aku bahkan tidak pernah menggunakannya. Bukan untuk pernikahan, bukan untuk membuktikan apapun. Ketika aku memegang surat itu, ayah dari kekasihku sudah menerima aku tanpa perlu bukti. Dan pada akhirnya, aku pun tidak menikah dengan putranya. Itu mengajarkanku satu hal penting. Cinta tidak membutuhkan dokumen untuk menjadi nyata. Cinta tidak butuh tanda tangan atau izin dari siapapun. Ketika cinta itu benar, ia terlihat dari cara seseorang memperlakukan kamu, bukan dari cap atau kertas yang menyatakan kamu miliknya. Setelah Bobby, aku masih menemukan diriku dalam hubungan yang salah, dengan luka yang berbeda bentuknya. Mereka tidak seburuk dia, tapi tetap meninggalkan perih. Dan aku tidak mau jadi Taylor Swift versi memoir yang menulis setiap mantan dalam bentuk chapter. Bukan itu maksudnya. Tapi enggak, bercanda. Yang sebenarnya aku ingin katakan adalah, aku terus tertarik pada orang-orang yang memperlakukanku buruk. Dan untuk waktu yang lama, aku pikir itu hanya kebetulan. Tapi kemudian aku sadar, itu bukan kebetulan sama sekali. Aku terus menarik apa yang kupikir pantas kudapatkan. Aku tidak ingin berpura-pura bahwa aku selalu tahu segalanya, atau bahwa aku selalu menjadi pasangan yang perfect. Bagaimana mungkin ketika pengalaman pertamaku tentang cinta adalah Bobby? Aku masih belajar apa arti hubungan yang sehat, bagaimana mencintai seseorang tanpa kehilangan diriku sendiri. Sejak awal, aku sudah berjuang dengan rasa cinta dan hormat pada diri sendiri. Bertemu Bobby hanya membuat luka-luka itu semakin dalam. Tanpa penyembuhan, aku mungkin akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyadari bahwa cara orang lain memperlakukanku hanyalah cerminan dari bagaimana aku memperlakukan diriku sendiri. Jadi aku berhenti. Aku berhenti menjalin hubungan jangka panjang, bukan karena aku menyerah pada cinta, tapi karena aku ingin memberikannya pada diriku sendiri terlebih dahulu. Karena cinta bukan sesuatu yang kamu dapat setelah cukup menderita. Bukan sesuatu yang diberikan ketika kamu cukup diam atau cukup baik. Cinta dimulai dari dirimu. Begitu aku memahaminya, segalanya mulai berubah. Aku berhenti mencoba menjadi apa yang orang lain butuhkan. Aku berhenti mengecilkan cahayaku demi membuat orang lain nyaman. Aku berhenti meminta maaf atas cara aku bertahan. Dan disitulah aku mulai merasa bebas. Kebebasan itu tidak seperti di film. Tidak ada musik pengiring, tidak ada adegan megah, tidak ada akhir yang sempurna. Rasanya lebih tenang dari itu. Rasanya seperti bangun di pagi hari dan menyadari tidak ada lagi yang mengawasi. Rasanya seperti keheningan yang tidak lagi menakutkan. Seperti akhirnya merasa aman.
Seperti memilih diri sendiri tanpa rasa bersalah. Itulah kebebasan yang sebenarnya. Bukan akhir dari cerita, melainkan ruang setelahnya, di mana penyembuhan dimulai dan kamu akhirnya menemukan siapa dirimu tanpa rasa takut. Awalnya aku tidak tahu harus mulai dari mana, jadi aku mengetik cara mencintai diri sendiri di YouTube. Aku mencoba berkata aku mencintaimu di depan cermin. Rasanya konyol, aku menertawakan diriku sendiri. Tapi seiring waktu, ada sesuatu yang melunak. Cara pandangku pada diriku sendiri mulai berubah. Aku kembali mendekat pada Tuhan. Aku belajar duduk dalam diam, berdamai dengan keheningan. Aku belajar meminta bantuan. Aku ikut retreat, membaca buku, belajar berhenti memperlakukan diriku seperti musuh. Sedikit demi sedikit, aku kembali utuh. Hari ini, aku bahagia. Aku belajar menerima diriku apa adanya. Dan setelah aku melakukannya, cinta datang dengan sendirinya. Cinta yang nyata. Cinta yang tidak perlu dikejar. Cinta yang datang perlahan, tanpa ketakutan, tanpa kendali. 13 tahun kemudian, aku seumuran dengan Bobby saat aku berhasil lolos darinya. Dan semakin aku dewasa, semakin jelas betapa menyedihkan semuanya dulu. Dia tidak memilih yang lebih muda karena mencintai lebih dalam. Dia memilih yang lebih muda karena ia butuh seseorang yang belum tahu apa-apa. Seseorang yang lebih kecil agar ia merasa besar. Seseorang yang bisa ia bingungkan dan kendalikan agar tak perlu berhadapan dengan dirinya sendiri. Bertahun-tahun aku berpikir, ketika aku mencapai usianya, mungkin akhirnya aku akan mengerti. Mungkin melihat dunia dari usia yang sama akan membuat semuanya masuk akal. Tapi sekarang, setelah aku sampai di sini, aku melihat kebenarannya dengan lebih terang dari sebelumnya. Tidak ada yang perlu dimengerti. Apa yang terjadi padaku seharusnya tidak pernah terjadi sama sekali. Hari ini, aku benar-benar menikah dengan belahan jiwaku. Dengan seorang pria yang mencintaiku dengan kelembutan dan rasa hormat. Hidupku telah bergerak maju, dibangun di atas kedamaian dan cinta. Sementara itu, Bobby tidak berubah. 17 tahun setelah merampas segalanya dariku. Dia masih duduk di acara gosip, masih bicara tentangku, karena itu satu-satunya cerita yang masih ia punya. Ketika berita pernikahanku tersebar, dia muncul lagi, berkata, "Sekarang aku bisa lebih legowo. Dulu aku masih anak-anak kan?" Anak-anak? Dia seumuran denganku sekarang, seorang pria dewasa yang sepenuhnya tahu apa yang ia lakukan. Buku ini untuk siapapun yang pernah hidup dalam diam, untuk siapapun yang memikul beban yang bukan miliknya. Jika kamu masih di dalamnya, aku ingin kamu tahu bahwa kebingunganmu masuk akal. Apa yang kamu alami bukan salahmu. Bertahan setiap hari saja sudah bukti kekuatan. Jika kamu sudah lepas tapi masih merasakan gema dari masa lalu, jika kamu pernah dibuat percaya bahwa kekacauan itu salahmu, ketahuilah kamu tidak pernah salah karena bertahan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan harga yang harus dibayar, dan tidak ada akhir yang cukup adil untuk menebusnya. Tapi ceritamu penting karena itu nyata, karena kamu menjalaninya, karena kamu masih di sini. Dunia mungkin tidak selalu mengerti, tapi kebenaran tetap bersamamu. Dan itu sudah cukup. Penyembuhan itu nyata, meski perlahan. Hidup dalam kebenaranmu sendiri, tanpa syamu, tanpa penyesalan, adalah bentuk kebebasan tertinggi. Tidak ada garis akhir, tidak ada janji terakhir. Cuma ini, jika kamu masih di dalamnya, kamu tidak terlihat. Jika kamu sudah melewatinya, kamu tidak rusak. Bagaimanapun, keberlangsunganmu luar biasa. Aku menunggu sampai aku mencapai usia yang dulu ia gunakan untuk menghancurkan hidupku. Sampai waktu sendiri membuktikan bahwa semua itu bukan cinta, hanya kekejaman yang bermasker sebagai kasih. Aku menulis ini untuk mengambil kembali yang dulu dirampas, untuk mengubah sesuatu yang menyakitkan menjadi sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Jika halaman-halaman ini mampu menghentikan satu gadis saja agar tidak melangkah ke badai yang sama, maka semuanya tidak sia-sia. Jika kamu sampai ke akhir, terima kasih. Ini bukan cerita yang mudah untuk ditulis dan mungkin juga tidak mudah untuk dibaca. Jika kamu membawa kisahmu sendiri, aku harap kamu merasa sedikit lebih tidak sendirian. Aku bangga pada gadis kecil yang dulu aku. Dan aku bangga juga padamu karena bertahan, karena menyembuh atau sekedar karena terus melangkah.
Menulis buku ini awalnya hanya untuk diriku sendiri, sebagai cara memahami kekacauan yang pernah ada. Aku pikir akan kusimpan selamanya. Tapi saat suamiku membacanya, dia berkata, mungkin ceritamu bisa membantu Aureli lain di luar sana. Seseorang yang masih mencari jalan keluar atau alasan untuk bertahan. Saat itulah aku sadar, buku ini bukan lagi milikku sendiri. Buku ini milik setiap gadis yang pernah dibungkam, setiap penyintas yang masih memikul beban dalam simpan. Buku ini untuk kita. Surat untuk diriku yang lebih muda. Hai gadis kecil, aku tahu kamu takut. Kamu pikir kalau kamu diam, kalau kamu berusaha lebih keras, mencintai lebih dalam, mungkin dia akan berubah. Kamu pikir kalau kamu cukup baik, rasa sakit itu akan berhenti. Tapi semua itu bukan salahmu, bukan teriakannya, bukan rasa bersalah yang ia tanamkan, bukan cara dia membuatmu percaya bahwa kamu sulit dicintai. Kamu hanyalah seorang gadis kecil yang coba bertahan dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku berharap bisa memelukmu dan memberitahu bahwa semua ini tidak akan mendefinisikan siapa kamu. Kamu tidak selamanya merasa kecil. Suatu hari, kamu akan mengerti bahwa cinta tidak seharusnya menyakitkan, bahwa diam bukan kedamaian, dan bahwa patuh bukan tanda cinta. Suara yang dulu ia coba bungkam akan bangkit lagi, dan kali ini suaramu akan berbicara untuk orang lain juga. Kamu akan menemukan jalan pulang, bukan sekaligus, tapi perlahan, seperti cahaya matahari pagi yang menyelinap gelewati rayang kamu tutup rapat. Kamu akan membangun dirimu kembali dari serpihan-serpihan yang pernah ia hancurkan. Kamu akan belajar bahwa penyembuhan bukan berarti melupakan, tapi memaafkan dirimu sendiri atas sistinya yang kamu lakukan demi bertahan. Suatu hari kamu akan menemukan seseorang yang menunjukkan padamu bahwa cinta bisa lembut, bahwa sentuhan bisa penuh kasih sayang, bahwa rasa aman bisa ada tanpa kontrol. Kamu akan tahu apa arti kedamaian sebenarnya, dan kamu akan tahu bahwa kamu pantas mendapatkannya. Kamu akan tertawa lagi, kamu akan bernafas lagi. Kamu akan berdiri di bawah sinar matahari dan menyadari bahwa kamu berhasil keluar. Dan saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan melihat bahwa gadis kecil yang dulu menangis diam-diam adalah orang yang telah menyelamatkanmu. Jadi jangan hilang harap, kamu tidak lemah karena pernah bertahan. Kamu tidak rusak karena pernah terluka. Kamu manusia. Dan suatu hari nanti, kamu akan menjadi perempuan yang telah melewati semuanya, menulis kata-kata ini dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Kamu berhasil, kamu sudah bebas. Dengan seluruh kasih, dirimu di masa depan.